Ya, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan kami di Papua, ada Alfa Samai yang akan menginformasikan bagaimana perkembangan dan tantangan penurunan stunting di Provinsi Papua. Alfa, bagaimana kemudian pemerintah di sana? Ya, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan kami di Papua, ada Alfa Samai yang akan menginformasikan bagaimana perkembangan dan tantangan penurunan stunting di Provinsi Papua. Alfa, bagaimana kemudian pemerintah di sana menyiapkan masa depan yang sehat untuk generasi bangsa? Ya, baik. Selamat pagi rekan Freddy dan juga Maya serta saudara-saudari sekalian. Upaya penurunan prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2023 hingga 2024, Provinsi Papua menempati posisi ke-6 secara nasional dalam progres penurunan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyampaikan bahwa prevalensi stunting di wilayah ini mengalami penurunan signifikan meskipun masih berada di angka 24,7%. Angka ini memang belum mencapai target nasional yaitu di bawah 14%, namun tren penurunannya merupakan cerminan kerjasama berbagai pihak. Kota Jayapura sebagai pusat pelayanan kesehatan di provinsi ini menunjukkan komitmen yang tinggi dalam penanggulangan stunting melalui pelayanan yang terus ditingkatkan di puskesmas dan posyandu. Fokus utama diarahkan pada periode emas 1000 hari pertama di kehidupan dimulai dari masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Disinilah dibentuk prioritas utama. Berikut kita simak pernyataan Kepala Dinas Provinsi Papua, Dr. Ari Pontiku. Jadi ini Papua ini angkanya mendapatkan 28,6% di 2023 itu datanya bervariasi. Nah yang paling tinggi adalah Mambramo Raya dengan prevalensi sekitar 40%, kemudian diikuti oleh Kepulauan Yapen 39,9% dan Kabupaten Supiori 37,7%. Dan yang paling rendah itu adalah Kota Jayapura 21,3. Tetapi angka ini masih jauh dari angka yang diharapkan untuk nasional yaitu kurang dari 14%. Stunting itu definisinya sebenarnya adalah anak yang pendek, kemudian berat badan, tinggi badannya juga. Anak-anak stunting ini bermasalah mulai dari ibu hamil, masa kandungan sampai dia usia 2 tahun. Tetapi dampaknya stunting ini adalah bukan hanya menghasilkan orang yang pendek, tetapi juga kemampuan berpikirnya itu berkurang dengan anak yang mengalami stunting. Oleh karena itu pemerintah terus memperbaiki stunting ini, jadi mengintervensi yaitu memberikan lewat posyandu, memberikan makanan tambahan, penyuluhan kepada ibu hamil dan keluarga. Ya, saudara, menurut penjelasan Dr. Olivia Lense, seluruh masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan kesehatan dasar baik di puskesmas maupun posyandu. Anak-anak dan ibu hamil mendapatkan edukasi gizi pendampingan sebagai intervensi preventif dan berkelanjutan. Namun tantangan belum usai, terdapat 3 kabupaten yang masih mencatat prevalensi stunting cukup tinggi. Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Supiori. Selain persoalan gizi, daerah ini juga menghadapi beban ganda dari penyakit endemik seperti malaria yang memperburuk kondisi kesehatan ibu dan anak. Hal ini menuntun pendekatan lintas sektor yang lebih holistik, integratif dan berbasis komunikasi. Berikut kita ikuti pernyataan Dr. Olivia Lensu. Utama posyandu yaitu untuk preventif dan promotif, termasuk untuk fokusnya pada stunting untuk balita. Jadi untuk deteksi tentu banyak yang bisa dilakukan di posyandu. Pertama mulai dari balitanya datang,
untuk timbang, berat badan, tinggi badan. Dari situ kita sudah bisa tahu dan mendeteksi secara awal, secara dini bagaimana perkembangan pertumbuhan mereka. Jika ditemukan misalnya berat badannya kurang dari yang seharusnya di kurvanya, bisa kita lakukan tindakan lebih lanjut. Menurut saya yang saya lihat selama ini paling berdampak adalah pemberian makanan tambahan untuk balita-balita yang terdeteksi stunting. Memang ada peningkatan jumlah balita yang datang untuk menimbang. Sementara kasus stunting kalau sampai saat ini saya belum dapat selama bertugas di puskesmas. Paling yang balita-balita yang memang jarang datang ke posyandu sehingga tidak terscreening sejak awal dan datang sudah dengan kondisi stunting. Sehingga itu pentingnya memang adanya posyandu, terutama posyandu bayi balita untuk kita mendeteksi secara dini kasus stunting. Papua sedang berada di jalur yang benar dalam penurunan angka stunting. Namun pekerjaan rumah masih panjang. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Untuk itu, generasi bangsa yang maju dimulai dari ini yang bebas stunting. Demikian yang dapat kami laporkan dari Papua. Kembali ke studio. Baik, Alfa Samai melaporkan langsung dari Papua. Terima kasih Alfa, selamat kembali bertugas.